Terima kasih Yesus Kristus. Hanya Engkau Allah yang kami cinta. Hanya Engkau Allah yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkau Raja kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi sama-sama kita naikkan, sama-sama kita katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku
Raja di atas segala raja. Mari angkat tangan kita. Yes Tuhan, hanya Kau yang terima pujian. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja. Segala raja, Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau Raja kami Tuhan, Kau yang kami sembah. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang kami agungkan. Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Yarata karabata kasih, yarata karabata karamase, yarapase. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu menguatkan kami. Haleluya, Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja kami. Engkau yang agung, Engkau yang hebat, Engkau Allah kami yang perkasa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Berikan sukacita, berikan penghiburan, berikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, bersorak-sorai demi nama-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa pujian ini memberikan sukacita bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita berjalan bersama Yesus, amin. Kalau berjalan dengan Yesus, pasti Tuhan memberikan jaminan. Bukan hanya jaminan keselamatan, tapi jaminan perlindungan buat setiap hidup kita. Karena kita domba-dombanya, amin Bapak Ibu. Mari tetap percaya. Mari musik. Ya Yesus, kami mau berjalan Tuhan, pegang hidup kami. Berjalan
bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatan menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari coba Tuhan sama-sama katakan, berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Ya Tuhan, gak ada Allah yang lain, hanya Dia Yesus yang memberikan jaminan buat hidup kita. Amin. Kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Come on. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, menghibur setiap jemaat-Mu, menguatkan hidup mereka Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh-Mu Tuhan, menguatkan, melindungi, menjagai kami Yesus.
Percaya Bapak Ibu. Terima Roh Kudus. Angkat tanganmu. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kudus hadir di sini, ya Yesus, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, mujizatnya masih tetap nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ya Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil. Saya undang hambanya, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Allah bila Roh Allah bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Ya lama syikinaka. Bapa, Engkau Allah yang baik,
Engkau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Dan Tuhan, saat ini Engkau sudah memberikan, menyediakan buat kami yang terbaik, yaitu firman-Mu. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, sehingga benar-benar firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, kuasai semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GPD Mahanaim Puri Anjas Moro Semarang dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ibadah saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, COVID-19 meningkat lagi sehingga memaksa kita untuk ibadah online lagi. Tapi Tuhan katakan, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan buat bikin kendor semangatmu. Terus ikuti ibadahmu, ya online sekalipun, enggak apa-apa, terus ikuti. Firman yang kita dengar, itu akan menguatkan kita untuk kita bisa tetap menghadapi pandemi yang berkepanjangan seperti ini. Dan kita akan keluar sebagai penang. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sharing firman Tuhan saat ini diberi tema oleh Bapak Gembala, yaitu tentang satu tema yang berjudul kapan waktu yang terbaik untuk memberi. Saudaraku yang kekasih, kita mulai. Pointernya. Ada saja, silakan. Atas saja. Udah, pointer. Ya, biar ada saja yang main. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapan waktu yang terbaik untuk memberi? Saudaraku, kita mulai dengan kata memberi. Kata memberi adalah kata yang tidak asing buat kita. Apalagi buat orang-orang Kristen. Bahkan saya katakan, memberi adalah satu kata yang wajib dan harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan adalah tentang memberi. 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 maksud saya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itulah Allahnya orang Kristen. Amin. Allah adalah kasih. Berarti Allah itu tidak sekedar memiliki kasih. Tetapi kasih adalah hakikat dan karakter Allah. Jadi kalau ada Allah, itu pasti ada kasih. Dan Allah dan kasih tidak terpisahkan sama sekali. Dan kasih tidak bisa memisahkan diri dari Allah. Jadi begitu ada Allah, pasti ada kasih. Saudaraku yang kekasih, dikatakan tadi dalam ayat tadi, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Saudaraku, orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang benar-benar punya kasih. Dan harus punya kasih. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kasih, kita tidak bisa lari dari bicara tentang memberi. Benar bukan? Ada statement yang sering kali kita dengar. Ya. Dan ini sudah sering mungkin saudara dan saya dengar. Berbunyi demikian. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Betul saudaraku? Saudaraku, para orang tua, saya mau tanya kepada saudara. Ya,
Apakah saudara mengasihi anak saudara? Walaupun kita ibadah online nggak bisa bertatap muka, tapi saya pastikan saya tahu jawaban para orang tua. Saya sangat mengasihi anak saya. Betul? Tepat sekali jawaban saya. Saudaraku yang kekasih, apakah engkau memberi kepada anak saya, anak-anak saudara? Jawabannya persis, pasti memberi. Berarti kasih dengan memberi tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, kalau begitu memberi adalah bukti dari kasih. Memberi adalah bukti dari kasih. Dan memberi adalah satu karakteristik dari kasih. Memberi adalah respon otomatis dari kasih. Benar? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau begitu kita lanjut dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini jelas sekali. Ada dua pribadi, satu iblis, satu Yesus. Yesus atau Allah. Saudaraku, lihat, sifat iblis adalah mencuri, mengambil, membunuh, membinasakan. Tetapi sifat Allah, sifat Yesus adalah memberi. Memberi dalam kehidupan dan kehidupan yang berlimpah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita ada Yesus, berarti kita ada hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Siapa yang Yesus ada di dalam hidup saudara ada dalam satu kelimpahan. Saudaraku yang kekasih, hidup yang mempunyai dalam kelimpahan. Seringkali kita mengartikan sangat dangkal sekali. Ini bukan berarti kita berlimpah ruah dengan harta. Walaupun mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau hidup berkelimpahan itu hanya diukur daripada harta, itu sangat dangkal sekali. Nah, apa artinya hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan adalah hidup yang siap untuk dibagi. Hidup yang siap untuk berbagi. Dan hidup yang siap untuk memberi. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin ketika Yesus datang dalam hidup saudara ada perbedaannya. Hidup dalam kelimpahannya. Nah, kehadiran Allah dalam hidup kita adalah kehadiran sumber mengalirnya kasih dalam hidup kita. Jadi ketika Allah hadir dalam hidup kita, ada sumber kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Luar biasa. Amin. Pancaran kasih dalam hidup kita adalah bukti dari hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, saya ingin katakan seperti ini. Adalah kebohongan besar jika kita mengaku bertuhan, tetapi tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Saudaraku, siapa yang mengaku bahwa kita punya Tuhan? Tentunya kita punya kasih. Kekristenan adalah tentang memberi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara punya Tuhan? Yesus ada di dalam hidup saudara? Amin? Saudara katakan amin. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita suka memberi? Sudahkah kita suka memberi? Ataukah kita punya sifat yang terdengar lit. Jawabannya ada pada saudara-saudara. Saudaraku kekasih, terus kita lanjut. Kalau memberi adalah bukti dari kepada kasih. Semakin berharga
atau tingginya nilai-nilai yang kita kasih, semakin besar pula nilai pembelian kita kepadanya. Betul? Betul? Nah, saudaraku kekasih, saya akan beri contoh pada saudara. Saya mengasihi anak saya. Saya mengasihi anak saya. Anak saya 2015 kena sakit yang serius, sakit leukemia. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya harus berobat ke Singapura, 6 bulan di sana. Coba bayangkan berapa banyak biaya yang harus saya keluarkan. Tapi karena saya mencintai anak saya, apapun saya keluarkan, saya beri kepada anak saya. Baik itu uang yang banyak, baik itu perhatian saya, baik itu waktu saya, baik apapun tenaga saya. Walaupun kami capek, mondar-mandir Semarang, Singapura bukan cuma Puri, Tanah Mas, bukan. Tapi Semarang, Singapura, bolak-balik. Tapi kami lakukan. Kenapa? Kami mencintai anak saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita sedang jatuh cinta, anak-anak muda. Kata engkau jatuh cinta kepada seseorang. Memberi sesuatu yang berharga bukanlah masalah. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyenangkan dirinya. Betul? Nah, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, kalau kita baca sekarang dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37, demikian puji firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap. Semuanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Artinya apa, saudaraku? Surga, Bapa di surga memiliki sebuah standar untuk memberi yang terbaik. Amin. Memberi terbaik itu standar surga. Kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti standar surga dalam memberi, engkau memberi yang terbaik. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, besarnya nilai pemberian kita kepada Tuhan itu merupakan nilai sebesar dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, saya kelihatan satu. Ketika pemberian itu terkait dengan hubungan, relationship yang tinggi, dekat sekali, intim sekali, maka ini baik-baik. Maka ukuran yang digunakan dalam memberi bukanlah ukuran yang biasa. Amin. Tetapi ukuran yang terbaik. Ukuran yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan ada 3 kriteria yang menyatakan atau menentukan pemberian kita adalah pemberian yang terbaik. 1. Apa yang kita berikan itulah menentukan apakah pemberian kita itu terbaik atau tidak. Saudara bisa baca di rumah, saya tidak kasih. Roma 12 ayat 1. Silakan. Ya. Yang kedua, motivasi kita dalam memberi. Ini menentukan pemberian kita yang terbaik atau tidak. Contohnya, canda sapa dengan orang Paris. Nah, yang ketiga ini yang kita mau bahas pagi ini. Kapan waktu terbaik untuk kita memberi? Itulah ujian buat kita.
untuk pemberian yang terbaik. Kapan waktu kita memberi, itu adalah ujian kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang kekasih, kita kan bisa berkata seperti ini. Memberikan bisa setiap saat, memberikan bisa setiap saat. Betul, memberi bisa setiap saat. Kapanpun saudara bisa memberi. Tetapi saya ingin katakan seperti ini. Firman Tuhan membawa saudara seperti ini. Kadang-kadang ada sisi-sisi, ada kondisi, ada situasi, ada saat-saat, ada waktu-waktu yang terberat buat kita untuk kita bisa memberi. Kadang-kadang memberi itu rasanya berat sekali. Itu waktu-waktu di mana kita ada ujian yang besar, bahwa kita menentukan apakah kita memang menjadi pemberi yang terbaik atau tidak. Ketika kita bisa lolos itu, kita akan memberi yang terbaik. Kita benar-benar memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Berarti ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau memberi itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan, berarti bagi orang-orang percaya, memberi adalah ketaatan karena kita mengasihi. Bukan karena kita terpaksa, tapi kita mengasihi. Amin. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat dalam Ibrani 5 ayat 8. Saya cepat sekali. Ya, saudara ikuti dan saudara bisa simak. Nah, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberikan. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, berarti penderitaan itu ujian dari ketaatan. Penderitaan itu adalah ujian dari ketaatan. Nah, dari dua ayat tersebut kita bisa simpulkan ketaatan untuk tetap memberi sekalipun dalam penderitaan adalah ujian dari kita dari pemberian yang terbaik dari kita. Amin. Saudaraku, ada masa-masa berat yang seperti ini. Dan saya akan beri contoh di dalam Alkitab. Saya menemukan beberapa contoh di dalam Alkitab. Yuk kita baca dalam Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu apa? Memberi lebih banyak dari semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahwa ia memberi seluruh nafkahnya. Janda miskin jelas sekali hidup dalam kekurangan. Hidup dalam kekurangan. Saudaraku, memberi waktu kekurangan. Saudara, ketika engkau dalam keadaan kurang, engkau mungkin bisa berkata, aku aja kurang, aku suruh memberi. Aku aja masih kurang. Aku aja sudah pas-pasan, aku suruh memberi. Katakan pada saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita bisa memberi pada waktu kekurangan, Tuhan katakan apa? Seperti dikatakan pada janda tadi, dia katakan seperti ini, bahwa Tuhan itu, bahwa janda itu memberi lebih banyak dari semua. Tuhan berkenan
atas orang-orang yang memberi dalam kekurangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pandemi COVID membuat orang-orang porak-poranda. Buat orang porak-poranda, bisnis lesu, semua lesu, PHK di mana-mana. Saudaraku, mungkin saat ini ada yang kena PHK, mungkin sekarang bisnisnya lesu. Saya katakan kepada saudara, jangan pernah memberi, jangan pernah tidak memberi, maksud saya. Jangan pernah berhenti memberi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita walaupun tertekan, walaupun dalam kekurangan, walaupun kita dalam kekurangan, ketika kita bisa memberi seperti janda tadi, engkau memberi lebih banyak dari semua. Saudaraku yang dikasih, kita lihat contoh lagi di dalam Alkitab kita, ya. Lukas 10 ayat 10 38 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Memberi waktu tertolak. Yesus, kata Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukul, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat seorang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah, tidak ditolong. Ya, tidak ditolong. Kemudian datanglah, demikian juga seorang Lewi datanglah ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama aja. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat-tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Saudaraku, orang Samaria adalah orang yang tertolak. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang yang sampah, najis. Saudaraku, saya meyakini bahwa orang yang dirampok itu adalah orang Yahudi. Nah, dia turun dari Yerusalem. Dan orang Lewi, orang Lewi dan imam lewat di situ. Karena orang Lewi dan seorang imam tidak akan lewat di tanah Samaria karena najis. Orang Samaria tertolak. Dia kaya raya, karena dia bisa memberikan merawat dan memberikan uang kepada pemilik hotelnya untuk merawatnya. Kaya raya. Kalau dia memberi, mungkin tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia memberi uang. Jadi masalahnya, hatinya tertolak. Hatinya tertolak. Hatinya tertolak. Samaria, sampah, najis. Tapi ketika dia tertolak, dia tetap memberi. Memberi yang terbaik. Kita baca lagi contohnya. Saya cepat sekali. 1 Tawarik 22 ayat 7 sampai 8. Kalau Daud, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Daud kepengen mendirikan rumah dalam rumah Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke dalam tanah di hadapanku. Saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi.
Daud kepingin, ingin mendirikan rumah Tuhan. Ini keinginanku Tuhan. Tetapi katakan, enggak kamu. Daud tertolak. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Daud? Kita baca dalam Tawarikh 1 Tawarikh 29 ayat 2 sampai 5. Dia katakan seperti ini luar biasa. Daud seorang raja, tapi tertolak. Dia kaya raja, dia punya kuasa, dia punya apapun, tetapi tertolak. Dia katakan, dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allah, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syiham, dan permata tatahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula, ini lihat, lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Tuhan, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dan emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dan emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding-dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini ditangkapkan buat kita? Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Kau tertolak, saudaraku. Kau kita tertolak di rumah tangga, tertolak di gereja, tertolak di mana? Apakah kita tetap memberi yang terbaik? Coba deh, itu bukan urusan saya. Aku sudah tidak dipakai. Saudaraku, ketika kita tertolak, itu bukan alasan saudara tidak bisa memberi. Amin. Amin, saudara yang dikasih. Ini harus dicamkan benar-benar kita. Nah, ayat yang lain saya cari foto lagi, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 25. Setelah mereka berkali-kali ditahan dan dilemparkan ke dalam penjara, diperintahkan untuk menjaga, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka, dan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu kepada kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Paulus dalam penderitaan, Paulus didera, Paulus diajar, Paulus disiksa, Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, Paulus menderita berat. Tetapi apa yang dilakukan? Dia malah memberi pujian kepada Tuhan, luar biasa, saudaraku. Mungkin saudara sekarang ini ada di tengah-tengah penderitaan, sakit tidak sembuh-sembuh, masalah terus. Saya ingin katakan pada saudara, jangan pernah lari pada Tuhan. Tuhan. Tetapi saat-saat itulah saudara memberi penyembahan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan.
dia tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terakhir, contoh terakhir. Contoh yaitu Yesus sendiri. Lukas 23 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaian. Saudara kita kasih, Yesus digantung di kayu salib. Dia melihat murid-muridnya, "Aku dikhianati mereka, aku disakiti mereka, aku disakiti, aku dikhianati." Tapi di tengah-tengah tersakiti. Saya katakan seperti itu. Di tengah-tengah kenyataan orang-orang menyakiti hati, Yesus berkata, apa? Ampunilah mereka. Saudara yang kekasih, mungkin saat ini ada teman dekat saudara menyakiti saudara. Ada rekan bisnis saudara menyakiti saudara. Ada saudara sepelayanan menyakiti Anda. Istri atau suami menyakiti Anda. Saudara yang dikasihi Allah, Yesus dikhianati sampai rupanya tidak sampai seperti manusia. Tapi saat dia disakiti seperti itu, dia tetap memberi yang terbaik. Ampunilah mereka. Saudaraku, apakah saudara-saudara semua bisa mengampuni ketika engkau disakiti? Saudara yang dikasihi, saya akan tutup dengan satu kesaksian saya. Tahun 2015, anak saya yang kecil divonis leukemia. Seperti sudah saya ceritakan pada saudara. Di tengah-tengah itu, kami memperhatikan anak saya. Di tengah-tengah itu, saya butuh perhatian. Saya butuh support, fokus semuanya. Tetapi saat-saat kami perawatan di sini, apa yang terjadi, saudara? Saya ditangkap oleh yang namanya SOS. Mungkin banyak yang kenal dengan SOS, sahabat orang sakit. Saudaraku, saat-saat anak saya memperhatikan anak saya, merawat anak saya, tiba-tiba Pastor Stefanus waktu itu yang membimbing saya di sana, dia berkata seperti, "Ayo, tinggalkan anakmu, tinggalkan anakmu, ayo pergi dengan saya melayani. Ayo pergi dengan saya melayani." Dari pagi saya sampai malam, saya meninggalkan anak saya. Padahal aku butuh, anak saya butuh perhatian, anak saya butuh semuanya, dan kami pun butuh. Tapi saat itu saya diminta untuk malah melayani orang lain, memberi, mendoakan, memberi kekuatan orang lain. Di tengah-tengah saya mencerita, di tengah-tengah saya membutuhkan, malah saya disuruh untuk memberi. Luar biasa. Ketika kita bisa memberi seperti itu, Tuhan buat mujizat buat saudara. Amin. Kemampuanmu mungkin pas-pasan, engkau bisa dibuat, Tuhan bisa buat mujizat atas saudara. Mungkin kamu sekarang sakit hati, kamu tertolak, Tuhan bisa buat mujizat buat saudara. Tuhan buat mujizat terhadap diri saya, keluarga saya. Waktu kami melayani, semakin kami melayani, Tuhan semakin melayani saya. Dan ketika itu, anak saya yang divonis sakit leukemia disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Saudaraku, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketertolakan, di tengah-tengah kesakitan hati, iblis selalu berkata, tidak ada yang bisa kau bagiku. Tidak ada yang bisa kau bagi. Kamu sudah sakit, ngapain bagi-bagi? Kamu sudah kekurangan, ngapain bagi-bagi? Kamu sudah menderita, kenapa melayani? Tidak usah. Iblis selalu berkata seperti itu. Tapi saat ini Tuhan berkata,
apapun keadaanmu, pasti ada yang bisa dipakai dalam hidup saudara. Amin. Apapun ada yang kau bagi, bukan cuma uang, tapi engkau bisa memberikan waktu, engkau bisa memberikan kata yang tepat. Saat-saat kita menerima, saat-saat kita terkekang, itulah saat-saat kita memberi yang terbaik. Mujizat Tuhan akan terjadi. Saya akan tutup dengan satu ayat Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan tercucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin Tuhan. Ya lama syikina, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Karena Tuhan berkenan atas di tengah apapun saudara. Engkau mungkin dalam kelimpahan, kemudian ada orang yang menolak saudara. Tetap beri dengan tempat. Dalam apapun, kondisi apapun, mari memberilah yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Ya lama syikina lama. Amin Tuhan. Makasih Tuhan.
Engkau sudah berikan firman-Mu buat kami. Dan Engkau ajar kepada kami untuk memberi yang terbaik. Kapanpun, mungkin kami dalam keadaan tertindas, kami dalam keadaan kekurangan, tertolak, sakit hati. Tapi firman mengajar pada kami untuk tetap memberi. Iblis selalu mengatakan tidak diberi, tapi Tuhan mengatakan pagi ini, Tuhan mengatakan bahwa setiap jengkal hidup kita, setiap apapun dalam kehidupan kita, ada yang dibagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi firman, dan kami lakukan firman-Mu, dan akan menjadi berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Evangelis Bapak Puryanto yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita semua yang luar biasa ya Bapak Ibu. Namun saat ini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan baca deklarasi persembahan seperti biasa. Katakan dengan perkataan benar, dengan suara keras didengar oleh hidup kita, supaya itu menjadi berkat, menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan berdiri, akan tinggi-tinggi persembahan kita. Kita akan berkatakan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, untuk memberi persembahan nanti akan ada barcode yang bisa di-scan atau bisa melalui transfer BCA 009 2094 888 atas nama Maharain Community Church. Ya, itu aja Bapak Ibu. Baik, kita akan selanjutnya kita akan lihat pengumuman. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, minggu depan ibadah seperti biasa kita akan masih mengadakan via online. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap berhati-hati, ikuti anjuran pemerintah untuk kita jangan terlalu banyak keluar dari rumah melihat kondisi yang saat ini Jawa Tengah agak genting. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikutnya saya waktu serahkan pada Pak Gembala. Mari kita berdiri semua. Kita akan menerima berkat. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan menerima berkat anugerah Bapa yang kami cintai, bahkan kasih sayang dan cinta Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itu akan menyertai saudara semua di dalam
Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.